Di suatu desa hiduplah sepasang kekasih. Ia adalah Butia dan Pak Hasan, pengantin yang sampai saat ini belum juga dikaruniai anak. Pada suatu hari, Butia merasakan bahwasannya ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya. Dan ia pun memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Tapi yang keluar hanyalah 2 garis samar. Kemudian Butia dan keluarga memutuskan untuk membawanya ke klinik Harapan Kasih. Dan ya, ternyata Butia dinyatakan positif. Aku di depan dulu ya, Mas. Iya. Dek, aku pergi sebentar ya, ada urusan di Pakai baju tuh yang rapi. Ih, bawa apa sih? Kau pakai apa? parfum yang kamu pilih itu. Ganti. Aku gak suka bikin mual aja. Oh lah, kayak hamil aja. Hah? Hamil? Apa mungkin? Tapi akhir-akhir ini aku sering mual, pusing, bahkan muntah. Aku juga udah telat mens 70 hari. Apa aku coba cek aja ya? Siapa tahu ada keajaiban. Kenapa sih kamu tadi diem aja? Gak apa-apa, aku ada urusan. Kamu kalau mau berangkat itu bekalnya udah tak siapin. Aku pergi dulu. Oh itu lah, apa? Duh, di mana ya hasilnya? Ya, garisnya salaman lagi. Udahlah, ini hasilnya negatif. Duh, kapan sih yang garis 2 cuma? Siapa lagi? Ya, bentar. Loh, kok ibu sama mama bisa bareng? Iya lah, bisa kompak. Iya, bisa. Kamu kenapa kok kayak bingung gitu? Mama, ibu masuk aja dalam, ini diceritain. Gimana tadi mau cerita apa deh? Jadi gini, aku sering mual, terus aku telat haid juga 70 hari, terus aku tadi tes pack hasilnya negatif. Tapi garisnya garis 2 tapi sama. Kamu cek aja ke bidan loh, biar lebih jelas. Ya udah deh, aku telepon Mas Hasan dulu ya. Halo Mas, bisa tolong anterin ke tempat rumah sakit nggak mau cek kehamilan? Ya udah ditunggu ya di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Maku, kapan datangnya? Kenapa deh? Ayo kemarin ke rumah sakit. Kamu sakit apa emangnya? Kan tadi udah ngomong di telepon. Nah, yuk. Ayo, kita siap-siap dulu. Oh ya. Kita mau itu boleh nggak? Gak usah, kamu di sini aja nungguin. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya, Maku. Semoga hasilnya positif ya. Amin. Jadi hari Mas. Baik, Mah, Bu, saya pamit dulu ya. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya Nak. Iya, Assalamualaikum. Selamat siang Mbak, Mas. Siang Siang. Perkenalkan, saya Pravia dengan ibu siapa ya?
Dengan Ibu Tia, ada keluhan apa Bu? Baik Su, saya mau ngecek akhir-akhir ini saya sering mual, muntah, dan domain saya juga telah 2 hari. Saya mau ngecek. Sebelumnya udah pernah cek dengan tes pack? Tidak Su, tapi negatif hasilnya, karena saya mau ngecek. Baik, tunggu sebentar ya, saya masukkan ke bidan ya. Iya Su. Siap Mbak. Saya juga Mbak, gimana? Tadi ada pasien yang keluhannya pusing, mual, dia juga udah telat headnya itu 70 hari. Dia di rumah juga udah melakukan tes tapi dengan hasilnya negatif. Kemudian dia mau cek kembali, gimana ya? Baik, saran saya coba dites lagi ya untuk pasiennya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, pasiennya suruh ke sini biar saya konsultasi. Baik, untuk tes-nya bisa digunakan ya. Iya, terima kasih. Baik Ibu, ini saya berikan tes pack, coba tolong dicek kembali ya. Namanya ada saudara Hasilnya kembali kemana? saya saja. Gimana dek hasilnya? Gak tahu Mas, doain aja ya. Bukan ini sudah saya cek ya. Baik ya, Ibu, nanti saya akan berikan terlebih dahulu sama bisa ya? Iya, tunggu sebentar ya Ibu. Nanti kalau misalnya tenang saya panggil ya. Misi Ibu, ya. Baik Ibu, nanti langsung ke ruang bidan aja ya. Ada di sebelah kiri ruangannya. Doain ya Su, semoga hasilnya positif. Nah, semoga ya Mbak, nanti hasilnya positif. Iya dek, moga-moga hasilnya positif. Amin. Iya. Baik, Ibu, Pak, perkenalkan saya Bidan Era. Sebelumnya benar dengan Ibu ya? Iya, dengan untuk terakhir menstruasi kapan ya? Tanggal berapa dan bulan berapa? Tanggal 2 Agustus. Oh baik, selamat ya Bapak dan Ibu. Ibu dinyatakan positif hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dek, akhirnya kita dikasih ngomongan oleh Allah. Iya Mas. Dan untuk usia kehamilannya sudah 10 minggu ya Bu. Ini masih usia yang sangat rentan. Jadi Bapak tolong diperhatikan ibunya supaya tidak kecapean dan juga pola makan. Nanti saya kasih vitamin juga ya. Kemudian ini buku untuk ibunya. Jadi nanti dibaca-baca, nanti di situ ada tentang bagaimana cara ibu menjaga ya Bu untuk ya supaya kehamilannya terawat. Jadi vitaminnya nanti saya berikan ya. Yesus, terima kasih. Iya. Gimana nak hasilnya? Alhamdulillah positif Bu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ini aku cerita. Iya dek, kamu jaga kesehatan ya. Iya Mas. Jangan capek-capek dijaga ya. Sudah. Kamu makan apa nak biar kamu pas sakit? Apa ya yang enak? Apa? Apa yang enak? Ayamnya tadi. Rebusan ayam. Apa? Macam mana? Boleh. Ayo Bu cari bahan dulu. Tapi pamit dulu ya. Iya. Hati-hati ya Ma Bu. Iya. Dadah. Oh iya, halo Nek. Ini Ibu lagi ngantar adik konsul. Nanti Ibu kesana ya. Keluhan apa ya? Jadi gini Bu, saya udah 4 hari ngalamin keputihan. Saya tuh takut bermasalah sama anak saya. Untuk keputihannya itu berbau, berbau dan warnanya apa ya Ibu? Warna putih bening, tapi nggak berbau Bu. Baik Ibu, itu nggak apa-apa ya, itu normal, mungkin saja Ibu kurang istirahat. Nanti saya kasih vitamin ya. Iya.
Ini beneran keputihannya nggak berbahaya buat anak saya? Enggak ibu, ini nggak berbahaya, itu normal karena mungkin memicu karena ibunya banyak kepikiran, jadi itu nggak berbahaya keputihannya, jadi normal aja. Janinnya juga nggak bahaya buat janin juga. Nanti bisa ibu sering-sering ke posyandu. Ke posyandu kan hari Sabtu ya ibu, nanti ibu sering-sering ke posyandu, ikut posyandu ya. Nanti saya kasih vitaminnya ya ibu. Iya. Ya, terima kasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Ya mbak, cari makan yuk mbak. Ini menantamnya ya. Tadi kan ada ibu yang keluhannya kan dia keputihan gitu, dia nanya bahaya enggak bu kayak gitu kan. Terus kata aku bilang enggak bahaya bu. Lumayan juga sih, kayaknya kita bisa itu nggak sih bahas untuk minggu ini kan ada Fernando ya. Mending kita bahas keputihan aja kali ya mbak. Iya boleh. Iya, sebenarnya kan minggu kemarin kita udah bahas tentang Iya. sekarang kayak kita bahas keputihan aja. Tentang keputihan dia biarkan. Soalnya kan sekarang kan ibu-ibu kan kalau yang hamil itu kan kalau dia mengalami keputihan banyak atau apa kan dia takut ini janinnya. Bener juga sih. Nanti coba itu ya bu invite ke ibu-ibu supaya bisa dapat. Buat kita sambil Iya. Ibu mau makan apa hari ini? Mau makan apa yang enak ya? Semua kali. Iya sebentar kali ya. Stay to turn up, blow it on up till I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. Let's Adek, ini posyandu aja diantarin suami, aku yang periksa aja diantar ibu. Kamu ngapain di sini? Mau posyandu juga lah. Gimana hasilnya kemarin mbak? Alhamdulillah positif. Udah berapa bulan? 7 bulan bu ini. Ini udah berapa bulan? Jalan 5 bulan. Oh, ya. Kita masuk ya bu. Tiga masih dikit ya. Bu Tia itu posyandu juga? Iya. Emang udah hamil bu? Udah, alhamdulillah. PRT-nya mana bu? Biasa sama PRT. Udah pulang ya. Ada urusannya salah. Iya, dia sibuk ya bu. Udah singkat tau bu. Minggu bu. 10 minggu. Oh, alhamdulillah selamat ya bu ya. Iya, ya ampun. Bu, jangan tahu. Dari yang ini duduknya mana bisa ya? Ini masa udah dari sini semua nikmatin aja. Susah banget duduknya ngambilin. Tidak bisa sih. Perasaan setiap posyandu nggak pernah disediain kursi ya. Emang udah lama posyandunya duduk di lantai? Iya bu, nggak tahu bu PRT-nya kenapa nggak disediain. Seharusnya mbak tuh bilang kalau dia Kan saya tahu. Jadi harus dari kapan mbak bu? Sekarang kan mbak udah habis tuh, seharusnya bilang lah ke mas. Iya, kan saya bilang. Halo ibu-ibu. Gimana bu, duduknya nyaman? Ya, begini Baik. Baik ibu, kita kenalan dulu ya. Nanti ibu sebutin nama sama usia kehamilannya. Kalau ini kayak kemarin sudah itu ya, sudah ke rumah sakit. Sekarang masih normal nggak bu? Masih lebih dari kemarin. Sehat-sehat ya bu. Ibunya yang sebelah. Namanya siapa? Namanya Ibu Rita, usianya berapa bulan bu? Ibunya? Bu Luna udah 5 bulan. Ibunya? Ibu Yaya udah 7 bulan. Dan yang terakhir juga paling nemuin namanya siapa? Ibu Sari bu udah 9 bulan ini Udah mau lahiran ya? Iya. Aduh ini harus dijaga ya bu. Ini suaminya kemana bu? Kenapa nggak ditemenin? Suaminya selingkuh bu. Waduh, jangan stres-stres ya bu, nanti berpengaruh sama bayinya. Ya bu, untung dia berdua saya itu baik ya bu. Jadi dia masih nganggap saya itu kayak anak sendiri bu. Buat saya ya bu, Iya bu. jangan nangis dulu. Tapi bu, kalau ada suara. Baik, sehat ya semuanya. Jangan stres-stres, nanti bayinya ikut terus bu. Ini bagi pekerjaannya dulu ya sus.
Ya Bu, Sari nanti tolong bagiinnya kalau nanti bisa dibaca-baca kalau budayanya. Iya. Udah Bu, udah dapet semua? Sudah. Baik ibu-ibu, sekarang itu kita mau penyuluhan kesehatan mengenai keputihan. Ibu-ibu tahu kan itu keputihan apa? Apa ada yang masih nggak tahu? Apa Bu? Bu Yaya? Keputihan itu apa? Ya, keputihan. Ibu semua masih keputihan? Iya Bu, saya keputihan kemarin udah periksa juga. Untuk perawatnya sih nggak ada berpengaruh sama janin juga. Gimana ya Bu? Nah di sini keputihan itu ada banyak jenis ya Bu, jadi ibu harus tahu jenisnya apa aja. Baik ya ibu, keputihan itu ada banyak jenis ya, jadi ibu harus tahu nanti keputihan ibu alami itu jenisnya apa. Jadi yang pertama itu ada yang normal. Kalau yang normal itu nanti warnanya itu bening dan tidak berbau. Di sini ibu ada nggak yang keputihannya bening, masih bening dan tidak berbau? Saya ibu. Masih normal ya, berarti itu tidak ada gangguan. Dan untuk jenis keputihan yang enggak normal itu nanti jumlahnya banyak. Jadi ibu bisa perhatiin di celana dalam ibu apakah keputihan itu banyak dan ada warna itu kayak warna kuning, hijau. Ibu ada nggak yang merasakan seperti itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti keputihannya masih normal ya. Jadi ibu harus perhatiin kalau misalnya udah ada kayak di celana dalam itu warna putih, warna hijau sama kuning itu harus langsung periksa ya. Nah di sini faktor-faktor pemicu kenapa ada keputihan Bu, yang pertama itu ketidakseimbangan hormon estrogen. Nah hormon ini dipengaruhi karena makanan kita. Jadi ibu harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah di sini kami sudah bawa contoh-contohnya ya Bu, makanan yang baik untuk dikonsumsi, yang proteinnya tinggi, dan juga ibu disarankan makan yang kacang-kacangan supaya proteinnya tinggi, jadi bayi ibu dapat sehat gitu loh. Gizinya juga tercukupi. Nanti ibu bisa lihat ya apa aja yang bagus untuk kesehatan ibu hamil. Kemudian ada juga karena rangsangan seksual. Jadi ibu untuk seksualnya mau diperhatikan ya, jangan sampai mengganggu janin ibu. Dan kemudian ada status nutrisi, ada hubungannya seperti gizi tadi. Jadi ibu harus memiliki nutrisi yang baik dan sehat. Kan sudah dibagikan buku. Kalau ibu udah punya bukunya nggak? Ada ya dari Posyandu. Nah di sini ada keterangan tentang apa aja nutrisi yang baik untuk ibu-ibu semua. Jangan hanya dibaca aja Bu, dilakukan juga. Dan selanjutnya itu karena stres. Jadi ibu jangan banyak pikiran dulu. Seperti tadi ibu, siapa ibu Yaya ya? Ibu Sari. Nah jangan stres ya Bu. Nggak apa-apa suaminya selingkuh, tapi ibu pentingin dulu bayinya supaya bayinya sehat. Ya supaya lancar juga, bantu dukungan dari keluarga supaya ibu dibantu agar tidak stres. Dan kemudian itu ada penyebab keputihan. Ibu bisa baca ya di sini. Nah saat ibu ini lagi hamil, terdapat jamur. Kenapa ada jamur di bagian vagina itu? Dikarenakan pas masa kehamilan ini ada peningkatan glukosa disebut dengan glikogen. Jadi saat glikogen ibu banyak nih kan ibu lagi hamil kan, jamur-jamur itu malah senang gitu loh. Jadi dia bakalan hidup di bagian vagina ibu. Jadi kalau ibu-ibu tidak rajin membersihkan, bahkan dia kan tumbuh lebih banyak lagi. Makanya nanti ada keputihan yang tidak normal, yang berbau dan warna yang tidak normal juga. Jadi ibu harus tetap menjaga ya kebersihan bagian vagina karena itu sangat penting. Baik ibu-ibu, sebelum saya lanjut, ada nggak pertanyaan dari ibu? Saya Bu, Ya namanya siapa Bu? Bu Luna. Ya. Bu, bahaya nggak sih keputihan yang berbau pada ibu hamil? Terus efek sampingnya apa Bu bidan? Baik, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Jadi untuk sebenarnya keputihan ini kalau dia masih normal ya, sebenarnya tuh ibu hamil tuh keputihannya berbau itu normal, tapi jangan sampai yang sangat berbau, jangan sampai nyengat gitu. Itu emang udah gak normal. Tapi kalau masih selagi baunya masih bisa itu masih normal sih Bu. Tapi sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu sangat berpengaruh sama janin. Jadi selagi keputihannya itu belum bahaya, ibu tetap menjaga kebersihan vaginanya karena efeknya itu nanti
bisa menyebabkan infeksi bagi kepada janin ibu. Gimana Bu? Nanti ya. Ada lagi Bu pertanyaannya? Bu, mau nanya kalau keputihan itu bisa bikin kelimpuran nggak ya Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi untuk sebenarnya untuk ibu hamil itu keputihan dapat menyebabkan keguguran. Nah di sini ada katanya saat infeksi bakteri Staphylococcus nanti pada ibu hamil dapat menyebabkan keputihan itu bahkan berwarna abu-abu. Nah saat sudah berwarna abu-abu nanti dapat menyebabkan keguguran, ada juga radang pinggul dan juga bayi dapat lahir prematur. Jadi tolong diperhatikan ya Bu, itu sangat penting, jangan disepelekan. Bagaimana Bu? Udah menjawab? Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kadang keputihan saya itu suka bau ya Bu ya. Padahal saya itu rajin olahraga, terus juga makanan juga saya jaga kan Bu. Nah, itu kenapa ya Bu? Iya benar, sebenarnya banyak ya pemicu kenapa ada keputihan, gak hanya yang olahraga aja atau makanan yang sehat. Bisa juga mungkin karena ibu mengalami stres yang berlebihan. Kayak tadi saya sampaikan untuk meminimalisir stres tersebut. Ibu fokus aja sama bayi ibu, kesehatan bayi ibu. Kemudian juga penyebab selain itu celana dalam. Jadi ibu jangan menggunakan celana dalam yang sempit, apalagi kan semakin lama kehamilan itu pinggul ibu membesarkan. Jadi untuk ukuran celana dalamnya mohon diperhatikannya menggunakan pakaian dalam yang nyaman dan bagusnya itu yang katun, jangan yang sempit gitu. Jadi apakah sudah mengerti Bu? Sebelum saya selesaikan ada lagi Bu pertanyaan-pertanyaannya? Ada ya, ada mengerti. Jadi untuk yang terakhir itu pencegahan keputihan. Nah di sini apa aja sih hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah keputihan? Yang pertama itu, yang pentingnya harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita, bagian vaginal, bagian payudara itu tetap harus dijaga juga kebersihannya ya Bu. Saat buang air besar atau buang air kecil itu tetap harus dilap, jangan dibiarin kalau air menumpuk, jadi nanti jamurnya itu makin banyak. Nah selanjutnya itu jangan menggunakan seperti yang saya bilang tadi, menggunakan pakaian dalam dan juga pakaian yang ketat. Dan kemudian ibu-ibu saya sarankan untuk mengikuti prenatal yoga. Ibu-ibu ada nggak yang sudah ikut prenatal yoga sebelumnya? Senang sekali. Ya, kemarin itu udah Ada ya? Bagus. Karena saya 4 bulan itu udah Nah ibu juga nanti kalau udah mulai hamilnya agak gede, ikut ya Bu? Ibu yang lain udah? Jadi kalau ibu-ibu ikut senam hamilan ini, kalian mempercepat ya proses persalinan nanti. Dan juga yang terakhir itu, ibu harus menyeimbangkan antara aktivitas dan istirahat. Jangan juga kan udah hamil maunya tidur-tidur aja, itu juga nggak bagus ya Bu. Diselingin misalnya pagi-pagi itu ibu bersih-bersih atau gimana, tapi jangan yang berat-berat dan juga diseimbangi dengan istirahat. Jadi semoga penyuluhan kali ini dapat membantu ibu ya untuk semakin bisa menjaga kesehatan reproduksi dan juga kesehatan janin-janin ibu. Gimana Bu? Sebelum saya mengakhiri ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih juga ya Bu Gasus sudah membantu saya. Makan yang banyak ya Bu, makan yang sehat dan juga tetap kontrol tiap bulannya. Permisi ya Bu, kami izin keluar dulu. Yaudah yuk Bu, kita pulang yuk. Iya, mau masakin buat suami. Ayo pulang yuk. Pulang, saya ikut pulang. Lah makannya sih nggak dibawa ini Bu. Tapi gimana mau Susah saya ini Bu. Aduh, makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Aduh. Pelan-pelan Bu. 붉게 타버려진 너와 나 난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다